Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odista Citra Paramita, NIM A210180165. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah pengertian. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pengertian badan usaha dan perusahaan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didasarkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana dari proses produksi tersebut akan dihasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang akan dipasarkan atau dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, kegiatan badan usaha mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Oleh karenanya, pengertian antara badan usaha dengan perusahaan seringkali disamakan. Untuk lebih jelasnya, pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis, ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis ini terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ciri-cirinya antara lain bertujuan mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, dan aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Sedangkan pengertian perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan. Fungsi badan usaha dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu fungsi komersial, yang merupakan fungsi untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, yaitu fungsi sosial, yaitu berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi pembangunan ekonomi, yaitu badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis badan usaha. Secara garis besar, jenis-jenis badan usaha dapat digolongkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan kepemilikan modal. Berdasarkan dari kegiatan yang dilakukan, dapat ditinjau menjadi 5, yaitu yang pertama, badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung, sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Yang kedua adalah badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Yang ketiga ada badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya seperti perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Yang keempat ada badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli. Contohnya seperti grosir, pedagang
pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor-impor, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya seperti salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Selanjutnya, ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti Perjan, Perum, dan Persero. Yang kedua ada badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti Bank Jateng, Bank Jabar, dan PDAM. Yang terakhir adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Selanjutnya tentang peran BUMN. Peran BUMN yang pertama yaitu BUMN memberi pelayanan kebutuhan masyarakat terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya, listrik yang dikelola oleh PT PLN, pelayanan jasa angkutan kereta api PT KAI, dan minyak dan gas bumi dari Pertamina. Yang kedua, BUMN sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. BUMN dapat menjadi sumber pendapatan negara selain pajak. Apabila perusahaan negara terus mengelola sektor-sektor strategis, besar kemungkinan pembangunan di Indonesia akan semakin bertumbuh dengan cepat. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dengan dibukanya lowongan kerja di beberapa BUMN akan tercipta lapangan kerja baru. Yang keempat yaitu penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai bidang. Salah satu BUMN yang praktiknya sangat dekat dengan masyarakat dan bersinggungan langsung dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang keuangan. Bentuk BUMN di bidang keuangan yang praktiknya sangat dekat dengan masyarakat yaitu bank. Peran BUMN yang terakhir adalah menjadi stabilisator perekonomian. Dengan bantuan BUMN, pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang mampu menetralisir masalah perekonomian yang ada dan menghalangi kinerja perekonomian bangsa. Untuk itulah, kehadiran BUMN bisa berperan sebagai stabilisator perekonomian. Sebagai contoh, terjadi peningkatan harga kebutuhan bahan pokok beras yang tidak wajar di pasaran. Ketika hal tersebut terjadi, maka inilah saatnya BUMN melaksanakan perannya sebagai stabilisator perekonomian melalui salah satu BUMN-nya yaitu Perum Bulog. Melalui Perum Bulog, pemerintah akan mengendalikan harga beras tersebut tanpa adanya unsur monopoli. Selanjutnya tentang peranan BUMD. Peran BUMD yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian dan perkembangan daerah. Dari penerimaan pajak daerah setempat akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua, membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Misalnya, di daerah setempat ada produk unggulan seperti daerah Solo Yogyakarta yang memiliki produk unggulan batik. Dengan produk unggulan tersebut, daerah Solo Yogyakarta akan menampakkan ciri khasnya, sehingga daerah lain tertarik atau berminat terhadap produk tersebut. Peran yang ketiga yaitu
memperluas kesempatan kerja daerah atau membuka kesempatan kerja bagi penduduk daerah setempat. Peranan yang keempat yaitu mengusahakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak digunakan untuk pembangunan daerah setempat, misalnya perbaikan jalan raya dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang peran BUMS. Peran BUMS yang pertama yaitu membantu pemerintah membuka cabang produksi yang tidak ditangani pemerintah. Misalnya, perusahaan Bakri and Brothers berpatungan dengan Bapindo sejak tahun 1981 menghasilkan pipa ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan industri perminyakan dan gas, saluran air pipa pancang konstruksi, dan sebagainya. Peranan yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam ekspor non-migas, misalnya CPO atau minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan batu bara. Selain itu, ada juga sektor lainnya, yakni ikan dan hasil laut, kayu dan furnitur, tekstil dan produk tekstil, kertas, dan PULP dan nikel. Peran yang ketiga yaitu sebagai partner pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Contohnya, seperti di bidang perindustrian, Freeport Indonesia Incorporated bekerja sama dengan pemerintah mengolah pertambangan emas. Peran yang terakhir yaitu membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Adanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang memenuhi syarat penerimaan karyawan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.